Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my smart students. How are you today? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini bertemu kembali dengan Usanti. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran kelas 3, tema 5, subtema 2, SD Muhammadiyah Program Unggulan Botok yang akan dipresentasikan oleh Usanti, Ustika, dan Usfiska. Oke anak-anakku semuanya, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, buku dan ballpointnya. Jika nanti ada yang penting, silakan dicatat ya. Langsung saja kita menuju ke muatan pelajaran yang pertama, ada PKN. Kerjasama dalam keberagaman. Pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum ya? Kerjasama itu apa sih? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kemudian, kerjasama itu dapat dilakukan di mana saja ya? Ya, seperti kita ketahui bahwa kerjasama itu dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Kerjasama merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga. Ayo, bagaimana bunyinya sila ketiga? Ya, sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Kemudian simbolnya apa ya sila ketiga itu? Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin. Dalam bekerja sama, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Contoh kerjasama di sekolah, adanya perlombaan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Misalnya, lomba menari, tarik tambang, menghias kelas, atau paduan suara. Setiap siswa di kelas memiliki bakat dan kelebihan yang berbeda. Setiap siswa perlu bekerja sama agar dapat memenangkan perlombaan. Dalam kerjasama yang baik, setiap siswa harus menghargai perbedaan dalam keberagaman demi menjunjung tinggi persatuan. Kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Ya, kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum ya? Contoh kerjasama di sekolah itu apa saja? Nah, di sini ada khususnya yang kerjasama di kelas ya. Seperti kita ketahui, contohnya yaitu ada piket. Piket membersihkan kelas. Merupakan contoh perwujudan sikap bersatu dalam kerja sama. Tujuan piket membersihkan kelas adalah terjaganya kebersihan dan kenyamanan bagi semua penghuni kelas. Tujuan tersebut dapat tercapai jika semua penghuni kelas bekerja sama melaksanakan piket dengan baik. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Jadi, kerjasama itu ada manfaatnya ya anak-anak. Yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, melatih diri untuk menghargai perbedaan. Ketiga, melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil dari interaksi saat bekerja sama. Yang kelima, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Dan yang keenam, meningkatkan semangat persatuan. Manfaat kerjasama dalam keberagaman yang kedua. Dalam kerjasama, hubungan yang harmonis perlu dijaga. Sikap saling menghargai, rendah hati, dan toleransi perlu terus dikembangkan. Kita boleh mengeluarkan pendapat ketika bekerja sama. Pendapat harus disampaikan dengan santun. Ketika ada orang lain menyampaikan pendapatnya, kita seharusnya menghargai pendapat orang tersebut. Dengan begitu, tujuan bersama dapat tercapai. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menggali pokok informasi dari teks perubahan cuaca. Menggali pokok-pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks.
Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sebelum kita mencari pokok-pokok informasi, kita akan membaca baik-baik bacaan berikut. Kita dapat mengetahui informasi tentang perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Dengan mengetahui perakiraan cuaca atau kemungkinan cuaca, kita dapat mempersiapkan diri agar kegiatan kita tetap berjalan dengan baik. Nah, informasi yang dapat diperoleh dari paragraf tersebut adalah BMKG biasanya menyediakan informasi perakiraan cuaca atau perubahan cuaca yang akan terjadi pada hari itu di setiap daerah. Menggali pokok informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Informasi tentang perubahan cuaca dapat kita peroleh dari teks tertulis. Kita bisa memperoleh informasi perubahan cuaca dari teks percakapan. Perhatikan percakapan berikut. Jonas, kemarin hujan deras, sekarang cuaca berawan. Apakah hari ini akan turun hujan? Ayah, hari ini bisa turun hujan, meskipun cuaca berawan, mungkin malam nanti akan turun hujan. Jonas, berarti cuaca bisa berubah-ubah setiap waktu ya, Ayah? Ayah, benar Jonas, cuaca dapat berubah setiap waktu. Kemarin sepanjang hari hujan, tetapi hari ini hanya berawan. Bisa saja nanti malam turun hujan. Jonas, sekarang aku paham, perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Nah, informasi yang dapat diperoleh dari teks percakapan tersebut adalah perubahan cuaca dapat terjadi pada hari yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi pada hari yang sama. Menemukan makna kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca. Kata-kata yang terdapat pada teks tentang perubahan cuaca perlu kita pahami maknanya. Pemahaman tentang makna kata akan memperjelas informasi yang kita peroleh. Misalnya, informasi tentang perubahan cuaca dapat kita ketahui karena kita memahami makna kata cuaca. Perhatikan bacaan berikut. Perubahan cuaca seringkali sulit ditentukan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi perubahan cuaca. Misalnya, ketika kita akan pergi, kita melihat di luar cuaca mendung. Kita perlu mempersiapkan payung atau jas hujan. Payung atau jas hujan melindungi kita dari hujan. Arti kata sama dengan makna. Kata cuaca mempunyai makna keadaan udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kata cuaca mendung mempunyai makna keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari. Kata payung mempunyai makna alat pelindung badan supaya tidak terkena panas matahari maupun hujan. Kata hujan mempunyai makna titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Menemukan informasi dari teks lisan tentang perubahan cuaca. Kita dapat berlatih menemukan informasi dari teks lisan dengan cara mendengarkan teks yang dibacakan guru atau temanmu. Pada saat guru atau temanmu membacakan teks tentang perubahan cuaca, catatlah pokok-pokok informasi yang terdapat pada teks tersebut. Meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Kita dapat menemukan berbagai informasi dari sebuah teks. Kita pun dapat menuliskan kembali informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk menyingkat isi teks, kita dapat meringkasnya. Meskipun singkat, ringkasan tetap tersusun oleh kalimat efektif. Ingat kembali hal yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat efektif.
Selanjutnya, muatan pelajaran matematika membandingkan pecahan. Membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Nah, di sini anak-anak harus tahu dulu, tanda kurang dari adalah seperti pada gambar. Tanda lebih dari bisa dilihat pada gambar ya. Nah, tanda kurang dari jika depannya dikasih huruf horizontal, maka akan membentuk huruf K. Jadi diingat-ingat ya, kalau membentuk huruf K itu artinya kurang dari. Dan tanda lebih dari, jika depannya dikasih garis horizontal, maka akan membentuk huruf B. Huruf B artinya lebih besar. Perhatikan contoh pada gambar berikut. Nah, di sini Ustazah punya dua pizza. Pizza yang pertama dan pizza yang kedua. Pizza pertama bernilai 3/4 dan pizza kedua bernilai 2/4. Jika dibandingkan, kedua pecahan tersebut hasilnya adalah 3/4 lebih besar dari 2/4. Nah, kok bisa gitu ya? Kita ingat-ingat pelajaran sebelumnya. Jika penyebutnya sama, maka semakin besar pembilang, nilai pecahannya semakin besar. Nah, di situ 4 itu angka penyebutnya sama. Jadi kita tinggal membandingkan bagian pembilangnya. 3 lebih besar dari 2. Jadi 3/4 lebih besar dari 2/4. Soal selanjutnya adalah soal cerita. Diperhatikan ya. Jonas makan 2/6 bagian kue. Made juga makan 3/6 bagian kue tersebut. Siapakah yang makan kue lebih besar? Nah, kita coba jawab ya. Bagian yang dimakan Jonas adalah 2/6. Dan bagian yang dimakan Made adalah 3/6. Jika dibandingkan, pecahan tersebut memiliki angka penyebut yang sama. Jadi, kita tinggal membandingkan pembilangnya saja, 2 dan 3. Jika dibandingkan, 2 kurang dari 3, jadi 2/6 kurang dari 3/6. Nah, jadi yang makan kue lebih besar adalah Made. Muatan pelajaran SBDP, gerak tari dari sebuah lagu. Nah, sebelumnya, apa itu tari? Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Unsur yang paling utama dalam tari adalah gerak. Kita bergerak menggunakan kepala, tangan, kaki, dan juga badan. Gerakan penari disesuaikan dengan tempo. Jika tempo lagunya cepat, gerakannya juga cepat. Jika tempo lagunya lambat, maka gerakannya juga ikut melambat. Gerak tari dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Tari yang dilakukan secara berkelompok memerlukan kerjasama dan saling menjaga kekompakan antar penari. Nah, karena saat ini anak-anak sedang belajar daring, jadi anak-anak mempraktikannya dengan cara mandiri dulu ya. Berikut contoh gerak tari dalam lagu Hujan Rintik-Rintik. Gerakan yang pertama, anak-anak bisa mengambil payung dan payungnya ditaruh di depan, lalu diayun ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang kedua, payungnya dibuka, lalu diayun ke arah kanan. Gerakan yang ketiga, payung diayun ke arah kiri. Lalu, gerakan yang keempat, anak-anak bisa memutar payung ke kanan, belakang, kiri, dan depan. Gerakan selanjutnya diulangi lagi seperti gerakan yang satu, tapi yang gerakan kelima payungnya sudah terbuka ya. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan pada pembelajaran 5 subtema 2. Ustazah harapkan anak-anak tetap rajin dan semangat dalam belajar ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.